Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Kita ketemu lagi di episode yang ke-76. Dan mohon maaf, minggu kemarin itu saya full sehingga saya nggak bisa melakukan IG Live. Nah, sedianya hari Sabtu malam kan, tapi kemudian hari Sabtu malam ternyata kondisi cuaca juga tidak memungkinkan gitu ya. Dan hari Minggu kemarin juga nggak sempat, maka hari inilah saya mulai untuk melakukan IG Live, dan ini seperti biasa rekamannya akan saya tayangkan di akun IG saya. Baik, teman-teman semuanya gitu ya. Saya di episode yang ke-76 ini mengambil judul apakah loyalitas karyawan masih penting di tahun 2026 ini? Apakah loyalitas karyawan masih penting di tahun 2026 ini? Kenapa saya mengambil judul seperti ini gitu ya? Mengambil judul ini itu sebetulnya berangkat dari fenomena gitu ya. Suatu fenomena di mana dari aspek perusahaan saat ini itu sudah banyak AI ya gitu ya. Kita tahu AI itu sudah menggantikan sejumlah pekerjaan. Contoh gitu ya, yang namanya pekerjaan yang basic ya, yang namanya orang bikin konten, yang namanya orang bikin menjadi customer service gitu ya, itu sudah banyak digantikan oleh AI. Bahkan di fungsi HR sendiri, yang melakukan screening atas CV, yang melakukan interview itu sudah juga dilakukan oleh AI gitu ya. Nggak semua perusahaan memang gitu ya, tetapi penerapan AI dalam proses seleksi karyawan itu sudah mulai dilakukan gitu ya. Dan ini akan terus-menerus menjadi hal yang semakin lama semakin berdampak bagi perusahaan. Kenapa perusahaan sekarang lebih memilih AI gitu ya dibandingkan karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya administrasi, yang sifatnya repetitif gitu ya. Itu karena AI dinilai bekerja lebih cepat, kerjanya 7 kali 24 jam. AI biayanya juga lebih murah dibandingkan kita menggaji karyawan. Kalau kita menggaji karyawan itu jangan dilihat hanya take home pay-nya gitu ya, tetapi kita kalikan 13, belum pajaknya, belum kemudian BPJS-nya, kemudian insurance-nya, kemudian benefit, dana pensiun dan sebagainya. Nah, kemudian di AI sendiri tingkat kesalahan gitu ya, itu relatif lebih rendah dibandingkan manusia. Mohon maaf sebentar ya. Mama IG Live, jangan berantem. Udah ditutup pintunya. Maaf ya. Nah, baik, kembali lagi gitu ya. Jadi, hari ini perusahaan itu mulai mencari karyawan itu bukan lagi berbasis karyawan ini bisa mengerjakan SOP saja gitu ya. Tetapi perusahaan hari ini mulai mempertanyakan karyawan ini dampaknya apa gitu kan. Nah, baik, kemudian kita melihat karyawan sendiri dari aspek karyawan sendiri. Kita melihat bahwa hari ini yang namanya turnover itu cukup tinggi. Karyawan apalagi Gen Z kalau dia sudah bekerja let's say 3 bulan di satu perusahaan, itu dia sendiri mengatakan bahwa saya kayaknya terlalu lama deh kerja gitu ya. Itu pernah disampaikan langsung ke saya gitu ya. Jadi mereka berbeda dengan generasi sebelumnya yang bekerja itu untuk memahami pekerjaan, memahami job desk-nya butuh 6 bulan atau bahkan 2 tahun untuk memahami bisnis proses gitu ya, bisnis model di dalam organisasinya. Gen Z hari ini bekerja 6 bulan saja dirasa sudah cukup lama gitu kan. Jadi AI-nya itu sudah semakin kuat di organisasi, karyawannya juga menjadi demikian. Nah, ini yang kemudian menarik buat saya, apakah loyalitas hari ini itu masih relevan dengan kebutuhan kita gitu ya, dengan kebutuhan organisasi. Sebelum saya mengulas lebih jauh, mari kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu kita bicara mengenai hasil riset. Dari hasil riset World Economic Forum Future of Job Reports tahun 2025, ini tahun hasil riset yang baru ya, tahun 2025,
sekitar 40% perusahaan global berencana mengurangi jumlah tenaga kerja pada area tertentu ketika AI mampu mengotomatisasi pekerjaan tersebut. Gitu ya, 40%. Kemarin saya membaca suatu berita bahwa Meta melakukan PHK terhadap 8.000 karyawannya. Gitu ya. Dimana kenapa melakukan PHK? Karena pekerjaannya sudah bisa digantikan oleh AI. Gitu ya. Jadi itu hasil riset yang pertama, 40% perusahaan global mengurangi jumlah tenaga kerja pada area tertentu. Hasil riset yang kedua dari McKinsey Global Institute itu menemukan bahwa sampai tahun 2030, aktivitas yang setara dengan 30% jam kerja saat ini itu bisa diotomatisasi melalui AI, bukan melalui AI. 30% dari 8 jam kerja, let's say ya, gitu ya. Dari 8 jam kerja, gitu, sepertiganya itu 2 jam lebih ya, gitu ya. Hampir 3 jam. Itu bisa diotomatisasi melalui AI. Gitu ya. Dan area yang paling terdampak yang menurut risetnya McKinsey ini adalah office support, customer service, administratif, pekerjaan-pekerjaan administratif, dan pekerjaan-pekerjaan repetitif berbasis kepada proses. Ini yang terjadi, hasil riset, bukan kata saya, tapi kata hasil riset. Mari kita lihat kepada hasil riset yang ketiga. Dari Goldman Sachs Research memperkirakan AI dapat mempengaruhi sekitar 300 juta full-time jobs secara global. 300 juta full-time jobs. Bahkan mereka memperkirakan 25% pekerjaan di Amerika Serikat itu berpotensi terdampak dengan otomatisasi AI dalam dekade berikutnya, gitu ya. Nah, yang menarik, dampaknya kan sekarang sudah mulai terasa ya di entry level ya. Survei dari Mercer tahun 2026 ini menunjukkan, yang keempat ya, 99, ini 2026 yang terbaru, itu menunjukkan bahwa 99% CEO memperkirakan akan ada AI driven layoff. Layoff yang di-trigger oleh AI dalam 2 tahun ke depan. 99% CEO menyetujui, gitu ya, kondisi atau prediksi, atau mereka mengatakan 99% mengatakan bahwa akan ada layoff akibat AI dalam 2 tahun ke depan, terutama pada pekerjaan level junior dan level entry, gitu ya, entry level ya, gitu ya. Bahkan laporan dari Oliver Wyman menunjukkan perusahaan yang berencana mengurangi hiring junior itu naik dari 17% menjadi 43% hanya dalam 1 tahun. Mereka tidak mau meng-hire lagi entry level dari 17% menjadi 43% hanya dalam waktu 1 tahun. Artinya apa? Artinya AI itu bukan hanya mengubah cara kita bekerja. AI juga mengubah struktur organisasi, AI mengubah pola rekrutmen, AI mengubah bagaimana, bukan hanya strategi ya. Saya lagi baca buku bagaimana AI mengubah strategi perusahaan, tapi belum selesai, gitu ya. Baru bab 1, gitu ya. Baru semalam saya baca bukunya. Nah, artinya AI itu mengubah fundamental bagaimana organisasi berperilaku, bagaimana dinamika sosial yang ada di organisasi, bagaimana leadership, bagaimana strategi, bagaimana semua dimensi yang ada di dalam organisasi itu berubah karena yang namanya AI, gitu ya. Nah, kemudian gitu ya, dari Gallup, dari Global Workplace 2026 mengatakan bahwa, ini sering saya sampaikan ya, ini 2026, 20% karyawan global yang betul-betul engage dengan pekerjaannya.
Jadi keterikatan engage itu kan kita punya kontrak psikis ya gitu ya. Engage itu kita kontrak batin lah dengan pekerjaan kita. Secara global 20% saja gitu ya. Nah, ini kan jadi kalau kita merangkum hasil-hasil riset ini gitu ya, ada dua hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah AI membuat perusahaan semakin fokus kepada yang namanya efisiensi, kepada yang namanya produktivitas. Gitu ya. AI semakin membuat perusahaan fokus pada efisiensi dan produktivitas. Dan di sisi lain, dari aspek karyawan sendiri itu semakin fokus kepada growth, kepada meaningful work, bukan lagi kepada kata atau definisi dari loyalitas dalam bingkai perspektif yang kita kenal, yaitu berapa lama kita bekerja. Loyalitas definisinya sudah bergeser hari ini, gitu ya. Saya sering menyampaikan kalau kalian mau loyal, loyallah kepada profesionalitas, loyallah kepada hal-hal yang bisa membuat kalian lebih baik, pekerjaan, bukan kepada perusahaan, gitu ya. Nah, baik, apa yang menjadi akar masalah, gitu ya? Kalau kita melihat lebih dalam, AI ini itu melakukan aktivitas, AI ini menciptakan yang namanya akselerasi, percepatan, gitu ya. AI menuntut paradigma berpikir perusahaan itu bergeser dalam mengelola karyawan. AI juga menuntut paradigma dari kita sebagai karyawan juga harusnya bergeser, gitu ya. Akar masalah, saya akan melihat akar masalah dari perspektif seperti biasa, dari perspektif organisasi dan dari perspektif individu atau kita sebagai karyawan. Dari perspektif organisasi atau perusahaan, akar masalahnya apa? Yang pertama, kita terlalu fokus kepada yang namanya efisiensi biaya. Perusahaan terlalu fokus pada efisiensi biaya, kurang fokus kepada yang namanya dampak atau menciptakan nilai dari manusianya. Gitu ya. Manusia hanya dipandang sebagai mesin. Manusia sebagai mesin. Gitu ya, sehingga value manusia itu menjadi kurang terlalu diperhatikan, gitu ya. Otak atau mindset dari organisasi dengan adanya AI yang melakukan otomatisasi ini, pertanyaan yang muncul dari organisasi itu apa? Satu, berapa jumlah SDM yang bisa dikurangi ya? Kedua, posisi-posisi mana di dalam struktur organisasi yang bisa dihilangkan karena adanya AI? Yang kedua. Yang ketiga, ini kita hemat biaya SDM berapa ya kalau kita pakai AI? Dan yang keempat, fungsi mana yang bisa digantikan oleh AI? Ini pertanyaan-pertanyaan di benaknya para business owner. Ini pertanyaan-pertanyaan di benaknya orang-orang HR ketika bicara masalah bisnis. Kalau HR-nya kurang memahami mengenai manusia. Hanya kita ini sebagai karyawan dilihatnya adalah mesin dalam tanda kutip. Gitu ya. Jadi berapa nih biaya efisiensi gitu ya. Ketika kita bicara makna atau filosofi efisiensi, maka paradigma yang seperti itu nggak salah kalau menurut saya. Pebisnis itu kan udah ujung-ujungnya duit, gitu ya. Tetapi gitu ya, efisiensi itu penting gitu ya. Di dalam laporan keuangan juga efisiensi diukur gitu. Produktivitas juga mengukur efisiensi. Namun gitu ya, paradigma ini kan paradigma yang berpikirnya bagaimana melakukan pekerjaan dengan sesedikit mungkin biaya SDM. Nggak pakai drama kan kalau pakai mesin. Pakai AI nggak pakai drama gitu ya. Kalau manusia banyak dramanya gitu, kadang-kadang capek gitu kan. Nah, pertanyaannya itu digeser.
bagaimana menciptakan nilai dengan kemampuan manusia yang dimiliki saat ini. Gitu ya. Saya nggak tahu kalau pakai kertas bisa nggak ya. Jadi gini, ini manusia, ini kiri ke kanannya, ini manusia gitu ya, dia menghasilkan produktivitas. Dengan tengahnya ini ada AI, gitu ya, manusia, AI, kemudian di sini adalah produktivitas atau efisiensi, output lah gitu ya, output. Nah, output sama produktivitas berbeda, tapi output lah ya, gitu ya. Manusia, ada AI, kemudian di sini adalah output, gitu ya. Hari ini dengan logika berpikirnya perusahaan, banyak yang berpikir adalah dengan output yang sama, atas bantuan AI, berapa jumlah manusia yang bisa diturunkan, dikurangi. Sebetulnya kalau perusahaannya cerdas, kalau HR-nya cerdas, logika berpikirnya bukan seperti itu. Logika berpikirnya adalah bagaimana dengan jumlah manusia, jumlah SDM yang segini, nggak usah diturunin SDM-nya segini, bisa menciptakan output atau dampak, impact yang jauh lebih besar daripada cuman segini. Bagaimana dengan manusia segini bisa menciptakan dampak yang besar melalui AI? Bukan faktor X-nya yang dikecilin, tapi bagaimana melalui AI faktor Y-nya atau outputnya yang harus diakselerasi, diperbesar. Jadi menilai manusia itu bukan mesin. Ini paradigma yang basic banget. Gitu ya, ini paradigma yang basic banget. Kita melihat manusia bukan dia sebagai mengerjakan repetitif gitu ya, apalagi kalau beberapa waktu yang lalu copywriting lah, kita harus belajar copywriting segala macam, hari ini pakai AI. Saya frankly speaking gitu ya, ketika bikin postingan itu pakai AI gitu ya, tapi tetap logika berpikirnya adalah saya gitu ya, bukan AI gitu ya. AI itu hanya menjadi asisten. Nah, sudah paham ya bagaimana kita melihat. Jadi kita itu melihat karyawan, jangan melihat kepada aspek yang bisa digantikan oleh AI, tetapi kita melihat karyawan adalah bagaimana aspek-aspek di dalam diri manusia yang bisa di-develop dan menjadikan output atau variabel Y-nya ini bisa menjadi jauh lebih besar gitu ya. Nah, kalau perusahaan dengan paradigma yang lama itu mempertahankan paradigma yang lama dan mengambil kebijakan-kebijakan berdasarkan paradigma yang lama, maka yang terjadi adalah para talent gitu ya. Talent itu definisinya adalah orang-orang yang kerjanya bagus, kepribadiannya oke, kompeten dan sebagainya, itu talent ya, gitu ya. Dia mau potensinya bagus, kerjanya bagus, nah itu talent. Potensi sama kerja sudah dua hal yang berbeda. Saya nggak akan jauh nanti kemana-mana kita. Tapi intinya adalah gimana para talent begitu dia melihat perusahaan seperti itu. Jangan salah ya, AI itu makin lama makin cerdas loh, gitu ya. Sekarang dia masih banyak hal yang dia nggak kuasain, tetapi dia kan terus kita asupin gitu ya, kita kasih input terus, makin lama dia makin cerdas. Talent begitu dia melihat perusahaan kayaknya melihat manusia hanya sebagai mesin, maka yang terjadi adalah apa? Dia akan mencari organisasi yang memanusiakan manusia karena dia paham bahwa suatu saat pekerjaannya atau dia sendiri juga akan di lay off oleh perusahaan gitu ya. Ini paradigma akar masalah yang pertama adalah paradigma organisasi yang melihat manusia dengan AI bisa digantikan oleh AI, bukan justru meningkatkan dampak dari value manusia di organisasi. Akar masalah yang kedua, ini kita bicara adalah yang tadi ya, perusahaan tidak begitu AI sudah masuk di dalam proses kerja kita, perusahaan tidak melakukan definisi ulang atas
apa yang membuat manusia ini berdampak buat organisasi. Dengan kata lain, kompetensinya tidak didefinisikan ulang. Gitu ya. Jadi, ada AI nih, perlu nih dibikin kompetensi mengenai bagaimana menggunakan AI. How to use AI. How to use AI. Tetapi bagaimana SDM ini yang nggak bisa digantikan oleh AI ini bisa dijadikan kompetensi, menjadi keunggulan dan itu berdampak bagi perusahaan, itu yang tidak didefinisikan ulang. Gitu ya. Sehingga yang perusahaan-perusahaan seperti itu kalau ngelihat karyawan itu masih dengan kacamata lama. Oh dia oke karena dia hadir tepat waktu. Oh dia oke karena dia selalu ikut SOP, ikut aturan gitu ya. Oh iya dia oke karena nggak pernah ngelawan atasannya gitu ya. Oh iya dia oke karena dia bertahan lama di perusahaan gitu ya. Nah ini pendekatan yang sifatnya sebetulnya adalah reaktif gitu ya. Sementara gitu ya, aktivitas sekarang sudah banyak yang bisa di AI-kan. Nah, kemudian gitu ya, perusahaan tidak kan tadi ngelihatnya pada behavior comply dengan aturan, disiplin, ngikutin atasan dan sebagainya gitu ya. Tidak mengukur dampak. Dampak itu apa? Contoh, memecahkan masalah, problem solving, mengidentifikasi peluang improvement, kemudian menciptakan inovasi, memberikan dampak kepada bisnis. Ini hal-hal yang ada di dalam diri kita yang sebetulnya tidak bisa digantikan oleh AI. AI itu bekerja berdasarkan asupan. Saya hari-hari menggunakan AI, gitu ya. AI itu logika berpikirnya dia memiliki kecenderungan untuk mengarahkan kita mengikuti logika berpikirnya si AI gitu ya. Kadang-kadang suka ngawur. Kita belum selesai mendalami satu aspek, dia sudah menstimulus kita untuk kemudian kita berpikir yang aspek yang berbeda. Kemudian dikembangin lagi. Jadi kita itu kayak dibikin chaos gitu loh. Terus ngikutin dia, kayak keren deh. Itulah pentingnya kita menjadi manusia hari ini hidup bersama AI harus punya yang namanya kesadaran diri supaya kita nggak di-drive oleh AI. Masa sama AI di-drive, sama komentar netizen di-drive, kan nggak gitu juga gitu ya. Karena kita hidup dengan media sosial juga kan. Oke, baik. Jadi akar masalah yang kedua adalah kita yang tidak meredefinisikan lagi makna dari dampak manusia terhadap bisnis dan organisasi, gitu ya. Itu perlu kita definisikan ulang. Yang ketiga, ini ya penyakitnya banyak perusahaan ya. Perusahaan itu sibuk sekali mencari talent, mencari orang-orang jago di luar perusahaan. Tapi lupa untuk mendevelop yang di dalam dengan alasan lebih cepat. Padahal orang baru yang dimasukkan di dalam organisasi itu mengubah budaya, mengubah proses dan sebagainya, gitu ya. Contoh, kita perlu cari orang sales nih, gitu ya, sales baru, gitu ya. Kita mesti cari nih orang leader baru. Kita mesti cari nih karena kalau dari dalam belum ready. Kalau dari dalam belum ready, nanti lama dapat KPI-nya. Makanya nggak beli aja dari luar, gitu ya. Padahal dari puluhan tahun saya berada di dalam organisasi ngelola people dan organisasi, nggak jaminan loh beli dari luar itu bagus. Nggak jaminan. Ya, para Biodi tuh suka sekali terpukau gitu ya dengan isi dari LinkedIn, padahal nggak jaminan gitu kan. Karena saya berapa kali menemui klien yang HR-nya itu sangat meyakinkan saya akan kandidat gitu ya. Ini bagus Bu Firly, ini bagus gitu ya. Tapi begitu melalui proses asesmen ternyata zonk. Asesmen yang saya lakukan ya, yang saya sering cerita, saya interview bisa 6 jam tuh gitu ya. Interviewnya doang, belum yang lain-lain gitu ya. Ternyata zonk gitu ya. Jadi gitu ya,
Ini menyebabkan ketika sibuk membeli talent dari luar dan tidak mendevelop talent dari dalam organisasi, ini yang kemudian menyebabkan juga ya udah gitu ya, development people juga terhambat, dan para talent juga ngapain lama-lama di sini gitu ya, toh saya punya kapabilitas dan saya tidak diperhatikan oleh organisasi. Nah, yang keempat, ini pentingnya ya, para business leader itu banyak juga hari ini yang mengelola organisasi layaknya dunia sudah tidak berubah gitu ya, dunia nggak berubah dengan zaman jadul, leadership style-nya dengan zaman jadul, padahal hari ini sudah berbeda gitu ya. Jadi yang ditekankan itu apa? Oh, yang ditekankan itu keteraturan, konsistensi, kepastian, dan fungsi kontrol yang sangat ketat gitu ya. Sementara hari ini bisnis sudah bergeser gitu ya, hybrid sudah menjadi hal yang sangat biasa, WFA itu sudah sangat biasa gitu ya. Kemudian approval juga tidak pakai paper lagi, sudah tidak banyak-banyak lagi gitu ya, tinggal pakai teknologi, semuanya sudah bisa dilakukan gitu ya. Jadi itu 4 akar masalah dari organisasi. Yang paling penting yang pertama tadi ya, paradigma organisasi gitu ya terhadap people itu belum bergeser. Nah, kemudian yang kedua, yang dari aspek people-nya sendiri, akar masalahnya apa gitu ya. Satu, banyak dari kita sebagai karyawan itu mengukur pertumbuhan karir kita itu berbasis kepada masa kerja. Masa kerja. Oh, saya sudah 5 tahun, berarti saya sudah oke banget nih gitu ya. Tetapi 5 tahun itu apakah dia mengerjakan 1 atau 2 pekerjaan yang berulang-ulang selama 5 tahun? Atau 5 tahun itu dia sudah melakukan banyak sekali pekerjaan, belasan atau puluhan pekerjaan yang bisa membuat nilainya naik? Itu sudah 2 hal yang berbeda gitu ya. Saya kalau ketemu, bahkan saya sudah menerapkan pada saat saya masih muda gitu ya, saya akan loyal di organisasi selama saya menumbuhkan kompetensi baru. Saya waktu masih muda saya nggak peduli dengan yang namanya politik kantor gitu ya, walaupun ya sering menjadi korban sebetulnya, sedikit curhat. Tetapi pada saat itu logika berpikir saya mengatakan adalah saya mau isi bekal gitu ya, isi ransel saya. Sepanjang perusahaan itu bisa menemukan hal-hal baru dalam diri saya, sepanjang perusahaan itu bisa menemukan kompetensi baru buat saya, ya nggak enak-enaknya telan dikit lah pahitnya. Masa kita mau manis doang gitu ya, jadi pahitnya juga gitu ya. Jadi bukanlah masa kerja, tolong dipahami lagi gitu ya. Tapi apakah kompeten, kalau kita sudah bekerja di satu perusahaan dan kayaknya kita nggak bisa nambah kompetensi baru nih gitu ya udah nggak apa-apa gitu ya. Saya selalu memberikan, waktu saya di organisasi saya membuka pintu sangat lebar kepada tim saya gitu ya. Kalau merasa bahwa sudah stuck, maka ya nggak apa-apa, mau interview nggak apa-apa, izin ya, ngomong apa adanya supaya saya juga udah siap-siap gitu. Saya doakan berhasil di tempat lain dan sebagainya. Bahkan saya kasih tahu cara interview yang tepat seperti apa gitu ya. Ya nutupin dari atasan saya sih, kalau atasan saya nanya ini kemana gitu ya, saya jadi backup. Tapi nggak apa-apa gitu kalau misalnya sudah merasa stuck. Kemudian yang kedua adalah paradigma kita bahwa kita sudah berhenti belajar. Kalau gini, kita malas belajar karena kita merasa kompeten. Kita malas belajar karena kita merasa kompeten. Nah, AI yang dibawa oleh AI di dalam dunia kita itu adalah memperpendek umur kompetensi. Memperpendek umur kompetensi. Itu yang dibawa oleh AI loh, gitu ya. AI itu contoh gitu ya. Saya ada buku Hypnowriting gitu ya. Bagaimana membuat suatu copywriting yang membuat orang tertarik dengan tulisan kita. Apa yang dilakukan oleh AI?
Saya tinggal prompting, saya minta, karena saya sudah membaca bukunya, paling nggak logika berpikirnya saya dapat, gitu ya. Saya minta kepada AI untuk membuat satu narasi yang memenuhi prinsip-prinsip dari hypnowriting. Jadi yang namanya AI itu memperpendek umur kompetensi. Jadi dulu saya perlu belajar panjang untuk suatu kompetensi. Kita perlu belajar panjang. Hari ini AI sudah bisa melakukan itu, memperpendek. Jadi kita mau nggak mau itu terus-menerus belajar. Kalau kita merasa bahwa oh saya sudah pengalaman cukup lama, saya sudah matang di bidang ini, hari ini come on, nggak bisa, gitu ya. Jadi kita harus terus-menerus belajar ilmu-ilmu baru, gitu kan. Itu kenapa yang namanya membaca, yang namanya belajar itu menjadi belajar untuk bisa belajar untuk belajar, gitu ya. Pahami ya, belajar, kita harus belajar untuk bisa terus belajar, gitu ya. Jadi teman-teman gitu ya, kalau scroll HP gitu ya, atau suka julid-julid para netizen gitu kan, banyak ya netizen itu, mah benar netizen itu yang suka julid segala macam. Nah, daripada dipakai untuk itu, maka dipakainya adalah untuk belajar, karena kompetensi kita nggak akan lama. Bahkan saya menjadi seorang trainer pun, saya sering bilang di IG Live, saya menjadi seorang trainer pun bisa jadi nanti 10 tahun lagi hologram yang cerita, hologram saya yang cerita, atau AI saya yang sudah bercerita, sudah mengajar. Saya sudah digantikan juga oleh AI. So, apakah kita takut? Enggak. Justru kita harus terpacu untuk lebih menggali kompetensi-kompetensi baru yang nggak bisa digantikan oleh AI, dan itu adanya di mana? Di dalam diri kita. Kita harus lari ke dalam, gitu ya. Kapan-kapan saya cerita, saya juga lagi membaca buku The Biology of Belief, gitu ya. Ternyata tubuh kita pun juga kayak organisasi, gitu ya. Tapi masih bab 1, saya nggak berani cerita panjang. Baik, kembali lagi bahwa kompetensi AI itu memperpendek usia kompetensi kita. Kemudian yang ketiga, kita menyerahkan sepenuhnya perjalanan karir kita kepada perusahaan. Menyerahkan sepenuhnya perjalanan karir kita kepada perusahaan. Jadi yang namanya IDP, Individual Development Plan, itu ya udah, HR-nya sih nggak bikin. Jangan dikasih nasibnya pada perusahaan. Anda yang harus meng-create sebetulnya nasib Anda sendiri melalui bikinlah IDP sendiri, Individual Development Plan. Saya ada video di YouTube tentang bagaimana kita menjadi orang yang bisa membuat IDP sendiri. Itu ada videonya, cari di YouTube ya, gitu ya. Di YouTube HCM tuh ya, nanti DM saya kasih linknya YouTube, cari di situ video saya yang mengajarkan bagaimana membuat IDP untuk diri kita, untuk masa depan kita. Jadi jangan serahin ke perusahaan, tapi kita yang harus membuat. Kemudian solusi praktis, apa yang harus kita lakukan? Tadi organisasi dan akar masalah organisasi dan individu. Satu, saya ke individu dulu ya, organisasi, individu dulu solusi, baru solusi buat perusahaan. Satu, berhenti untuk melihat masa kerja sebagai nilai yang kita jual, tetapi kita mulai melihat nilai-nilai yang kita ciptakan. Apa itu nilai-nilai ciptakan? Misal gitu ya, berhenti untuk saya sudah bekerja berapa tahun ya di dalam CV. Bikin CV itu bukan saya sudah lama bekerja, karena lama bekerja itu kalau mengerjakan pekerjaan yang sama tapi berulang selama jangka waktu panjang, nggak ada value-nya, gitu ya. Mulailah kita bertanya ke diri kita sendiri, masalah-masalah apa yang sudah saya selesaikan di organisasi, masalah-masalah apa yang sudah saya selesaikan di perusahaan, masukin ke dalam CV, gitu ya. Kemudian apa dampak dari pekerjaan saya, dari upaya saya menyelesaikan masalah itu buat organisasi.
mulai dibuat, ditulis. Anda kalau lebih baik Anda punya jurnal harian gitu ya, sehingga ketika Anda mengupdate CV maka Anda bisa melihat kepada jurnal Anda. Saya pribadi juga punya jurnal harian gitu ya, saya baca buku, saya punya insight apa, saya taruh nih, buku tipis aja, ini paling harga cuman 13.000, 12.000 di Shopee gitu ya. Nah, di situ ditulis dampak apa yang saya hasilkan, kemudian keputusan apa yang menjadi lebih baik, keputusan apa yang di organisasi keputusannya menjadi lebih baik karena saya memberikan dampak. Jadi kita melihat dampak kepada di level organisasi gitu ya. Dan yang keempat gitu ya, produktivitas apa yang meningkat karena saya ada di dalam organisasi ya. Jadi mulai sekarang membuat CV, kalau teman-teman pengen punya karir ya, CV itu kan bukan berarti kita mau pindah kerja ya, gitu ya. CV itu kan kita mengupdate perjalanan pekerjaan, kehidupan profesional kita, bukan pekerjaan, perjalanan kehidupan profesional kita, ini kita taruh gitu ya. Nah, mulailah menelaah gitu ya terkait dengan dampak apa yang sudah saya create di dalam pekerjaan yang mempengaruhi organisasi. Mulai dipikirin dari sekarang. Dimasukkan itu di dalam CV Anda. Saya punya asisten gitu ya. Saya minta dia membantu saya dalam membuat draft buku. Jadi saya PPT itu kan banyak ya gitu ya. Terus saya mengajari asisten saya logika berpikirnya seperti apa, materinya seperti apa di dalam PPT. Kemudian saya fasilitasi dengan GPT. Dan kemudian saya minta dia untuk berdiskusi dengan GPT untuk mengubah poin-poin materi PPT itu menjadi narasi buku. Dan saya sampaikan kepada asisten saya bahwa harusnya dia bukan menuliskan di dalam CV-nya menuliskan saya membantu untuk membuat buku. Bukan seperti itu, gitu ya. Tetapi kalimatnya adalah saya membantu, saya memberikan kontribusi di dalam merumuskan suatu draft buku. Saya menuliskan draft buku gitu ya, yang bertujuan atau yang bisa membuat pembacanya bla 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 bla. Jadi kalimatnya itu diubah menjadi kalimat yang berdampak. Jangan melihat kepada aktivitas. Logika berpikir kita sebagai karyawan harus bergeser hari ini. Jangan tulis aktivitasnya, tapi dampaknya. Kalau hari ini kita karyawan belum punya dampak, berpikirlah untuk memberikan dampak besok ya. Ini sudah libur panjang, lebih fresh kita gitu ya. Kemudian yang kedua, jadikan pembelajaran atau aktivitas learning itu sebagai suatu habit, bukan program sekali. Oh iya, karena saya mesti belajar karena keperluannya untuk menguasai ini aja. Enggak. Jadikan itu menjadi habit. Menjadi kayak kita kurang deh kalau kita enggak membaca. Saya pribadi kemarin tuh saya masih punya banyak kewajiban di laptop. Saya stuck. Gitu ya. Kalau udah berjam-jam depan laptop dari pagi sampai sore terus kita nggak ada, ini apa ya, apa yang gua tulis ya, nggak jelas gitu ya. Maka saya berhenti menutup laptop dan saya mulai membaca buku gitu ya, merefresh otak saya gitu ya. Dan membaca bukunya judul The Biology of Belief. Ternyata di dalamnya di bab 1 itu saya menemukan ternyata sel-sel tubuh kita berorganisasi layaknya sistem di perusahaan. Jadi ini kayak perusahaan sulit, tapi kan terus belajar. Jadi itu menginisiasi saya. Nanti kalau saya bikin kelas, kemudian saya menceritakan organisasi, maka saya tidak hanya berbasis kepada buku manajemen, tapi saya juga bisa bercerita kita pun sebetulnya adalah organisasi. Gitu ya, tubuh kita adalah organisasi. Contohnya itu, gitu ya, maaf agak melebar. Contohnya itu. Jadi jadikan learning itu menjadi suatu habit. Yang ketiga, bikin IDP sendiri.
gitu ya. Bu Firly, gimana caranya ya bikin IDP? DM saya kasih link YouTube saya, kemudian cari video di mana saya mengajarkan mengenai cara membuat IDP buat Anda. Jadi jangan serahin masa depan Anda kepada orang HR. Iya kalau HR-nya pintar. Iya kalau HR-nya itu memikirkan Anda. Kalau Anda tidak dipikirkan oleh HR, Anda akan menyalahkan siapa? Perusahaan. Ya tidak memberikan Anda karir. Enggak. Karir Anda, masa depan Anda itu tanggung jawab Anda. Bukan tanggung jawab perusahaan. Ya, gitu ya. Jadi bikinlah IDP sendiri, Individual Development Plan sendiri. Kemudian yang keempat, jadikan AI, belajar untuk menjadikan AI ini sebagai partner kerja, asisten. Sekali lagi, asisten. Artinya apa? AI, tadi saya sempat bilang, saya itu hari-hari pakai AI. AI tidak punya logika berpikir. Yang punya logika berpikir itu kita. Yang punya ilmu itu kita, gitu ya. Saya ketika membuat ini, gitu ya, saya minta membuat materi IG Live, saya minta bantuan EL, gitu ya. Saya membuat materi IG Live dan saya tahu begitu dia diminta di prompting, plak. Saya ikut kursus prompting waktu itu, waktu pandemik. Plak, saya ketik gitu ya promptingnya, bagaimana dia harus membuat materi IG Live, dia ngeluarin semua dengan sistematika yang sesuai dengan prompt saya. Tetapi ternyata logika berpikirnya dangkal. Sehingga untuk bisa mengelaborasi sampai dalam itu saya. Jadi AI itu bukan tidak akan menggantikan kita sepanjang logika berpikirnya ada di kita. Dan logika berpikir kita itu kita dapat lewat apa? Lewat pengalaman, lewat kemampuan kita untuk belajar. Logika berpikir. Anda kalau menyerahkan sepenuhnya kepada AI, ngawur itu outputnya. Ngawur. Anda akan di-drive oleh dia. Anda akan mudah digantikan oleh AI. Dan hari ini, saya tuh beberapa hari contohnya ya, minggu lalu saya bikin materi. Oh ya, saya punya kelas HR Business Partner dengan Aksoro gitu ya. Aksoro kan bagus ya gitu ya. Tanggal 13 sampai 14 Juni bulan ini. Saya ngisi yang full day tanggal 14. Nah, minggu lalu saya bikin modul pelatihannya. Ya. Bikin modul pelatihannya itu kemudian saya mungkin karena saya fokus di modul pelatihan gitu ya, itu muncul tuh di medsos saya FYP itu ya, kayak apa namanya, oh cara bikin modul slide presentasi itu sekian. Nah saya logika berpikir di setiap slide dari saya, konsep dari saya, kemudian yang bikin desainnya segala macem gitu ya, itu saya dikerjakan oleh asisten saya gitu ya. Nah muncullah di medsos ya, oh cara membuat slide presentasi hanya butuh waktu sekian menit, banyak kan ya, di IG, di TikTok, cara membuat, ngapain bikin slide presentasi berhari-hari, itu ternyata bisa bikin dengan cepat melalui let's say notebook LM, sekian menit, cuma generate spek, belilah di sini. Jangan beli. Jangan beli. Ya, karena gitu ya, ternyata sebagus apapun kita nge-prompting, logika berpikir itu ada di kita. Kalau Anda diskusi mengenai desain, bolehlah. Tapi isi dari slide presentasi yang dihasilkan, yang di-generate oleh AI, Anda perlu pertanyakan. Saya membuat konsepnya sendiri itu hampir 1 minggu. Gitu ya. Asisten saya kerja minggu ini dia off tuh, gitu ya. Saya
ya minggu lalu dia off tuh gitu, saya off kan karena Sabtu Minggu masih kerja untuk bikin desainnya ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, jangan berpikir bahwa AI bikinlah presentasi ala tinggal prompting cekrek masukin ke notebook LM cekrek keluar, nggak gitu logika berpikir. Kita ini manusia, ada harus punya logika berpikir yang kuat. Logika berpikir dibentuknya melalui kita terus belajar. Stop merasa cukup, stop merasa paling pintar, stop. Logika berpikir kita itu membuat kita memahami AI itu hanya bisa menggantikan how to. Ingat ya, gitu ya, kalau kita belajar baca buku, AI itu hanya menggantikan how to yang bisa di AI kan, tetapi memahami, menginterpretasikan how to sesuai, menggunakan how to sesuai dengan konteks, itu manusia ya. Jadi itu ya teman-teman, harus terus belajar. Kemudian investasikan diri kita, tumbuhkan kemampuan kita untuk hal-hal yang tidak bisa digantikan oleh AI. Yang tadi, logika berpikir, problem solving, berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, kolaborasi, itu nggak bisa digantikan oleh AI. Ya, itu yang perlu kita perkuat, gitu kan? Nah, sekarang bagaimana solusi untuk yang tadi ya? Solusi bagaimana dengan solusi untuk organisasi? Yang pertama, mulai melihat manusia, teman-teman HR, mulai melihat manusia, gitu ya. Berhenti kita untuk fokus untuk mempertahankan manusia, gitu ya. Tapi kita mempertahankan, kalau kita mau retain, itu berhenti untuk retain fokus kepada jumlah manusia atau behavior seperti disiplin gitu-gitu ya, bukan. Mulai menggeser paradigma kita, bicara manusia adalah bicara dampak, value. Gimana AI ini output, ingat ya, gitu ya. Ini AI, ini output atau variable Y, dan ini manusia. Bagaimana caranya kita sebagai orang HR, gitu ya. Bukan karena dengan output segini kita, oh ada AI, jumlah SDM-nya di-low-kan, tetapi bagaimana dengan SDM yang ada segini, melalui AI kita multiply outputnya. Paradigma kita yang berubah. Kalau HR-nya nggak punya paradigma, ya masalah. Ya, jadi itu yang harus kita sebagai orang HR. Kemudian kita mulai mengidentifikasi dalam waktu 2-3 tahun atau 5 tahun ke depan, pekerjaan-pekerjaan yang berubah itu apa saja, gitu ya. Bukan posisi, tapi pekerjaannya, gitu ya, pekerjaannya. Sehingga kita melakukan yang namanya redesign pekerjaan, gitu ya. Ini ranahnya Audi nih, gitu ya, redesign pekerjaan. Kita mapping mana aktivitas yang bisa di-AI-kan, gitu ya, mana aktivitas yang masih butuh manusia dalam waktu ke depan, gitu ya. Kemudian aktivitas baru yang muncul di organisasi karena AI itu ada aktivitas baru apa nih, sehingga proses kerjanya, sehingga struktur organisasinya, sehingga job desk-nya juga berubah, gitu ya. Jadi HR-nya ini berpikirnya seperti itu. Kemudian jadikan learning itu menjadi budaya perusahaan. Learning menjadi budaya. Saya dulu tahun 2005 Anda kebayang ya, ngelola organisasi tahun 2005. Pada saat itu 21 tahun yang lalu, saya sudah menerapkan bahwa yang namanya learning menjadi budaya. Setiap karyawan, saya nggak peduli tuh, walaupun dia maaf ya kuli di gudang, dia harus baca buku dan dia harus presentasi. Itu saya dulu terapin tuh. Mau nggak mau tuh, saya carikan buku yang ya ringan-ringan lah ya, gitu ya. Kemudian saya suruh dia menceritakan isi buku itu dengan bahasa dia dan presentasi. Oh,
kita training, presentasi, sharing buku harus di tempat yang bagus dong, gini-gini. Saya bukan aliran seperti itu, gitu ya. Oke, di mana mau Oke, udah baca bukunya? Udah, Bu. Oke, bagus. Mari kita presentasi, gitu ya. Di mana, Bu, presentasinya? Saya kan nanti lagi banyak keringat segala macam. Gudang. Kamu kerja di mana? Di gudang. Oke, kita presentasi di gudang. Ngajarin orang mengenai cara mengikat tali. Karena perusahaan logistik ya, di kapal. Bu Firly, kita belum ada office di situ, belum ada tempat teduh. Oke, di bawah pohon. Nggak ada, Bu Firly. Di bawah pohonnya. Oke, di bawah alat berat. Anda tahu kan, alat berat dulu, gitu ya. Alat berat ditambang, itu rodanya aja, itu setinggi rumah kita tuh. Setinggi atap rumah kita tuh. Ya udah di situ, taruh. Dia gelar, apa kayak gitu. Kita diskusi konsep di bawah alat berat. Yang memang tidak dijadwalkan untuk segera naik ya ke kapal. Belajar. Jadi saya menciptakan budaya. Setiap karyawan bisa belajar dalam kondisi apapun, dimanapun. Saya bukan aliran yang indah-indah terus, gitu ya. Kalau ngomong training mah, makanya kalau yang semua harus indah, ideal, harus gini, gimmick-gimmicknya harus nggak bisa, gitu ya. Kita belajar itu menciptakan culture belajar itu di mana saja dan kapan saja. Nah, itu tuh, gitu ya. Kemudian dorong leader untuk menjadi pengembang talent. Nih, minta leader bergeser. Leader itu banyak juga yang nggak ngerti, gitu ya. Dia nggak ngerti karena dia punya historical bahwa kalau saya keras kepada karyawan saya, kepada tim saya, maka KPI saya makan bagus. Dan itu terbukti. Jadi cara itu yang masih saya pakai. Maka kita yang mengajak leader untuk melihat kondisi sudah berubah dengan AI. Sehingga kita perlu menggunakan cara leadership yang berbeda, pendekatan yang berbeda. Caranya gimana, Bu Firly? Apakah kita masukkan leader di dalam kelas? Boleh. Tapi paling mudah mengubah para leader adalah one-on-one campaign. One-on-one approach. Mengubah orang itu paling efektif one-on-one. Saya dulu habis waktu saya dari pagi sampai maghrib itu one on one ketika harus menciptakan budaya baru, mengubah paradigma, melakukan change management. Sebelum yang resmi-resmi itu keluar, sebelum PowerPoint pengumuman, memo-memo itu keluar, sebelum seremonial yang megah segala macam itu keluar, yang saya lakukan one on one. Ngubah mindsetnya, campaign tiap menit. Gue ngapain ya, gitu ya. Lu masalah apa nih, gitu kan? Gue punya nih solusi lewat gini. What do you think? Kurang apa? Gimana? Kira-kira gimana? Itu saya melakukan change management. Jadi buka email baru setelah maghrib. Orang udah selesai sholat, baru tuh buka email untuk balas-balas email. Habis waktu di situ. Yes, gitu ya. Dan itu nggak ada di ilmu yang lain, gitu ya. Kita melakukan seperti itu. Jadi kita mengubah leader one on one. Kemudian jadikan AI untuk meningkatkan produktivitas. Jadikan AI untuk membantu pembelajaran, membantu akselerasi karyawan kita untuk menumbuhkan kompetensi yang nggak bisa digantikan oleh AI. Kita harus lebih pintar dibandingkan AI, ya, untuk para HR. Baik. 46 menit, itulah kenapa di dalam flyer saya mengatakan 30 menit, tapi sekarang ada kalimat sampai selesai karena biasanya agak panjang. Baik, saya coba untuk rangkum ya teman-teman. Sorry ya, saya tuh kalau di rumah, kalau teman-teman kenal saya lama itu, saya tuh orangnya malas dandan. Jadi ini cuma seragam rumah kasih pasmina ya. Terus, baik, balik lagi ya, saya coba untuk rangkum gitu ya. Apakah loyalitas menjadi hal yang penting di tahun 2026 ini? It depends jawabannya, gitu ya, tergantung gitu ya. Dengan adanya AI itu tergantung. Yang pertama adalah karena AI bisa menggantikan pekerjaan kita karena untuk pekerjaan yang repetitif, tetapi
pekerjaan yang membutuhkan logik, berpikir yang tepat itu tidak bisa digantikan oleh AI. Dan mari kita melihat kepada manusia, betul-betul memanusiakan, jangan mendehumanisasikan nilai kita sebagai manusia, gitu ya. Karena ada AI, maka AI menjadi lebih penting dibanding kita. Bukan seperti itu. Justru kita harus di-challenge dengan adanya AI. Kita sebagai karyawan maupun sebagai HR itu lebih menumbuhkan lagi aspek-aspek manusia di dalam diri kita yang tidak bisa digantikan oleh AI. Itu sih secara garis besar ya closingannya. Nanti kalau seperti apa caranya, simak rekaman dari awal, catat. Makanya kalau saya IG live, teman-teman bawa kertas sama pulpen aja. Kalau nggak ngerti bisa nanya sama saya DM. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Oh ya, nanti hari Kamis saya ada IG live. Ini IG live hari Kamis, saya mengambil judul, sebentar ya, apa ya Kamis ya? Oh ya, manajer. Manajer itu apakah manajer itu kan di tengah ya? Ada BOD, ada manajer, ada staff ya. Kalau supervisor Bu Firly ya, supervisor itu junior manager sebetulnya. Ada BOD, ada manajer, kemudian ada staff. Nanti saya hari Kamis itu mengambil judul manajer, apakah dia penggerak organisasi ataukah sumber drama di organisasi? Karena banyak juga manajer yang berdrama di organisasi dan kita yang menderita. Itu saja dari saya teman-teman. Semoga memberikan insight pagi hari ini. Nanti saya upload gitu ya. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan atau tampilan yang kurang berkenan. Ini di rumah ya. Gitu. Saya juga males dandan gitu ya. Bajunya juga baju rumah gitu ya. Cuma pakai pasmina. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan membuat kita lebih memanusiakan diri kita, menggali nilai-nilai kemanusiaan di dalam diri kita supaya kita tidak digantikan oleh AI. Dan kata loyalitas itu loyalitas yang bisa mengakselerasi nilai kemanusiaan kita. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini. Saya izin close ya, terima kasih.